Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Sugeng Rahayu. Shalom, salam sejahtera untuk seluruh sahabat dapur Jawa. Oke, ini waktunya pick a card reading untuk tahun 2024. Berkah yang tidak terduga akan datang kepada kamu dalam waktu dekat. Di sini ada 5 pile ya. Ada pile 1, 2, 3, 4 dan 5. Kalian pilih. Kalau bisa mungkin di pause untuk kalian berpikir mana yang mungkin relate dengan kamu. Dan sudah ada di bawah video untuk nomor 1, 2, 3, 4, 5, kalian tinggal pencet ya untuk menuju ke video atau ke waktu di mana kamu memilih. Misalnya nomor 3, langsung pencet nomor 3 akan langsung ya, tanpa harus mungkin kamu menunggu penjelasan untuk nomor 1, 2. Oke, saya akan bacakan untuk nomor 1 ya. Di sini ada dissipating ya, kita lihat ada joy, ada insecurity. Oke. Untuk blessing cardnya ada a blessing of fire. Blessing of fire. Apakah ini gitu ya? A blessing of fire menandakan bahwa kamu tuh mendapatkan sesuatu yang baik dari semangat kamu, dari keyakinan kamu yang mungkin membara, dari hal-hal yang mungkin ya yang nomor 1 ini benar-benar orang yang sangat kerja keras ya. Di sini kerja keras kamu juga hebat banget. Di sini tidak, jadi mungkin bisa dibilang kamu tuh sempat mengalami situasi yang kamu insecure, kamu mengalami yang kayak ada sesuatu yang menghilang di dalam diri kamu, ada sesuatu di mana kamu tuh nggak mampu menghadapi hidup ini. Nah, sedangkan di tahun 2024 kayak tiba-tiba kamu yang insecure, kamu yang nggak pede, atau mungkin kamu yang merasa kehilangan sesuatu hal yang penting di dalam kehidupan kamu, sehingga kamu nggak tahu harus bagaimana rasanya, bagaimana untuk semangat, bagaimana untuk apa sih, ada kayak keblunderan di situ yang dihadapi oleh nomor 1. Di sini tiba-tiba di tahun 2024 gitu ya, kayak ada sesuatu yang datang nih, kayak miracle aja, tiba-tiba kayak hidup nggak boleh begini terus nih, aku harus move on nih gitu ya. Jadi kayaknya kamu tiba-tiba kamu kayak ada pikiran kalau stuck begini terus ini nggak akan baik sama aku. Jadi kamu harus berusaha untuk bertransformasi gitu ya, mentransformasi hidup kamu. Ya mungkin selama ini kamu mendapatkan kayak banyak sekali perubahan-perubahan yang aku merasakan yang nomor 1 ini memang tidak mudah ya, di tahun situasi yang tidak mudah, banyak sekali air mata yang keluar, banyak sekali tekanan-tekanan mental yang luar biasa yang dihadapi oleh yang nomor 1 ini ya. Dan the sun di sini ya, the sun, a blessing of fire. Dan di sini nomor 1 ini mendapatkan berkah banyak sekali. Jadi mungkin api yang membakar dia itu ternyata tidak membuat dia habis, bahasanya seperti itu. Api yang mungkin menyakiti dia, yang membakar dia atau menghancurkan semuanya, itu ternyata tidak membuat hancur. Ternyata api itu membuat transformasi hidupnya lebih baik. Makanya di sini ada the sun. Kayaknya ada sosok di mana kamu akan bertemu dengan seseorang yang membuat hati kamu tuh semangat. Ada seseorang yang mungkin memberikan kayak petunjuk, atau seseorang bisa membukakan mata hati kamu, mata batin kamu, atau pemikiran kamu. Intinya selama ini mungkin kamu mengalami keblunderan, ada di mana ada kamu ditunjukkan jalan yang harus kamu lakukan. Tahun 2024 tahun yang penuh berkah. Seenggak-enggaknya kamu akan tahu bahwa kamu akan berterima kasih terhadap apa-apa yang mungkin kamu dapati di tahun 2023. Di tahun-tahun sebelumnya mungkin kamu sangat sedih, sangat capek, tidak tahu harus ngapain. Di tahun 2024 kayak kamu berjalan lempeng aja, enak banget. Di sini ada Knights of Road ya. Kamu berusaha lagi tuh mengejar ketertinggalan kamu. Kamu berusaha lagi tuh mengejar mimpi kamu. Di tahun 2024 ternyata kamu memahami makna di sini ada Six of Pentacles ya. Ternyata apa-apa yang mungkin kamu relakan di tahun 2023 itu seperti sedekah.
Jadi kamu harus bisa mengikhlaskan hal-hal yang mungkin direbut oleh seseorang, atau uang kamu yang hilang ditipu oleh seseorang ya di tahun 2023. Rasa sakit itu anggap aja sedekah. Rasa sakit, penderitaan-penderitaan itu anggap aja seperti sedekah. Bahwa kamu dibuat menangis oleh seseorang, kamu rela, ya ternyata di tahun 2024 ada berkah di situ, ada hikmah, ada kayak kebahagiaan, ada transformasi yang luar biasa yang akan kamu dapatkan. Makanya di sini ternyata membawa keberuntungan sama kamu. Ada keberuntungan yang menanti kamu di tahun 2024. Ada circle yang membuat kamu sangat naik. Ada kehidupan yang tidak pernah kamu pikirkan selama ini terjadi. Dan ternyata di tahun 2024 hidup kamu adalah memulai lagi dan ada di jalan yang sudah benar. Ternyata Tuhan selama ini ngasih ujian itu mau menunjukkan jalan ini. Tanpa mungkin kamu dikasih ujian yang berat di tahun-tahun kemarin, mungkin kamu gak akan seperti ini. Kamu akan menemukan jalan ini yang bisa membawa kamu, kehidupan kamu berubah 180 derajat. Bahkan lebih ya, bisa 200 derajat ini. Kehidupan kamu berubah drastis. Secara apa nih? Secara kedewasaan juga kamu berubah. Secara di sini kedewasaan berubah, kamu juga bisa lebih sabar, kamu bisa lebih kuat, dan kamu ternyata tahu teman-teman yang baik sama kamu tahu teman-teman yang tulus sama kamu. Jadi banyak sekali dibukakan mata, ternyata selama ini kamu disekelilingi oleh orang-orang yang sebenarnya toksik, seseorang yang ingin memanfaatkan kamu aja. Kamu bersyukur banget. Ternyata di tahun 2025 banyak sekali hal-hal yang bisa membuka mata kamu, bisa tahu mana yang sebenarnya di sini ada the devil. The devil ini apa nih gitu ya. Jadi memang ibarat kata ada energi negatif nih yang dulu mungkin melingkari kamu, atau kamu ada di lingkungan yang toksik, teman-teman yang toksik yang ternyata menghancurkan kamu. Banyak sekali hal-hal yang berubah, banyak sekali hal-hal yang bisa membuat kamu sangat berterima kasih. Keuangan kamu juga cukup baik di sini, Queen of Pentacles. Kondisi keuangan kamu mulai membaik, kamu mulai memiliki pekerjaan yang settle, memulai income yang sangat bagus lagi. Jadi tidak ada sesuatu yang ternyata dikhawatirkan lagi, ya. Jadi di sini yang pile 1 di tahun 2024 setelah mengalami mungkin kehancuran atau setelah mengalami sesuatu yang tidak baik, ternyata membuat dia terlahir kembali. Di tahun 2024 dia terlahir kembali menjadi sosok yang beda. Ternyata jalan yang dia tempuh dulu banyak yang salah, atau memang jalan yang ditempuh dulu memang tidak cocok untuk dia, atau pekerjaan yang dia lakoni dulu ternyata tidak cocok untuk dia. Intinya sepertinya yang nomor 1 ini mendapati sesuatu hal, jalan hidup, kehidupan yang dia inginkan. Di sini ada the tree, ya, the tree dan the sun di sini. Jadi hidup dia di tahun 2024 mulai menemukan cahaya yang selama ini mungkin kamu ada di kegelapan, ya. Ternyata matahari itu sangat indah, ternyata kehidupan itu sangat indah. Dan kalau ada the tree di sini, semuanya akan mudah. Kamu mengalami ada di lingkungan yang baru, ternyata orang-orangnya juga lingkungannya baik, semuanya baik, dan kamu tidak sedih lagi. Kamu percaya bahwa kehidupan itu sangat indah, kehidupan itu sangat baik. Jadi mulai membuka mata kamu, dan ada banyak ilmu-ilmu yang kamu serap, ya, ilmu kehidupan yang lebih baik, sehingga di tahun 2024 pile 1 ini bersinar, benar-benar bersinar, bercahaya, rezekinya mudah, semuanya mudah, dan dia menjadi dirinya yang sesungguhnya. Sosok yang lebih baik dan bisa memberikan banyak manfaat terhadap orang-orang sekitarnya. Menjadi sosok yang sangat baik, yang tahu tujuan hidup dia. Sosok di mana dia bisa mencintai keluarga dia, bisa membahagiakan keluarga dia. Sosok yang mungkin bisa memberikan contoh terhadap keluarga dia. Dan di sini ada the house, ya. The house di sini bisa dibilang bahwa kamu memiliki kehidupan yang sangat berkah. Kamu bahagia memiliki keluarga-keluarga yang selalu mendukung kamu. Jadi kayak di sini tuh kayak ada transformasi kehidupan di pile 1 ini. Sosok dulu yang mungkin seseorang yang sangat tidak mempedulikan keluarga mungkin, atau sangat acuh, ternyata di tahun 2024 dia terbuka menjadi seseorang yang sangat baik. Atau sosok di mana dulu yang mungkin dia memiliki lingkungan yang dia anggap itu baik, ternyata dia tahu selama ini dia ada di jalan yang kurang baik.
Dan banyak sekali kejadian-kejadian yang telah dialami membuka mata hatinya, juga membuka mata telanjangnya bahwa ternyata orang-orang tulus di sekitarnya yang dia kira tulus ternyata tidak. Banyak sekali dia mengetahui bahwa kehidupan tidak sesempurna itu juga, tetapi juga tidak seburuk itu. Ternyata masih banyak orang yang baik dan tulus sama dia. Ternyata selama ini yang dia lihat adalah fata morgana. Saat ini dia berusaha untuk menerima kenyataan hidupnya, menjadi sosok yang lebih baik di mata Tuhan juga di mata keluarga. Bagaimanakah untuk pile 2? Pile 2 di sini ada blessing for peace of mind. Oke, kita lihat lagi. Jadi di sini memang pile 2 ini seseorang yang benar-benar pemikir, seseorang yang memiliki hati yang memang ikhlas banget ya. Dia seseorang yang sangat tulus terhadap orang sekitarnya. Dia seseorang juga punya kemapanan spiritual yang sangat baik ya. Kamu memiliki kemapanan spiritual yang sangat baik dan juga memiliki pemahaman hidup yang sudah lumayan baik. Di tahun 2024 berkah itu semakin mengalir karena dari hati yang baik kamu, dari kebaikan hati kamu. Kamu yang tenang, kamu yang bisa kayak ngayomi di sekitar kehidupan kamu, kehidupan keluarga kamu, teman-teman kamu, ya, sahabat kamu, di lingkungan kerja kamu. Mungkin kamu memberikan energi selalu, energi yang positif terhadap lingkungan kamu. Nah, dan di sini berkah yang mungkin kamu peroleh, apakah itu? Di sini ada completion. Kita lihat lagi. Ada despondence. Ada vanity. Pile 2 ini walaupun mungkin dia memiliki ketenangan berpikir, dia memiliki sesuatu hal yang baik yang selalu mungkin dikasihkan kepada teman-temannya dan keluarganya, bahkan mungkin lingkungannya, ternyata dia juga mengalami situasi yang ada ujian sangat berat yang dia hadapi. Ya, di sini ada vanity, ada despondence, dan ada completion. Kesedihan-kesedihan yang selama ini mungkin dihadapi sehingga menjadi seseorang yang mungkin tenang, seseorang yang besar hatinya. Karena memang ini adalah ujian-ujian yang dari seseorang yang sangat dekat dengan dia. Di sini ada situasi di mana dia menghadapi, di sini ada the cross ya. Kita lihat lagi. Ada the clouds. Ujian dia memang sangat berat. Dia mengalami ujian yang sangat berat. Di sini seperti ujiannya adalah tentang hubungan. Ini bisa dengan hubungan pernikahan atau hubungan dengan orang tuanya. Dia mengalami ujian di mana mungkin memiliki pasangan yang kurang baik ya, pasangan yang benar-benar sangat sombong, sangat angkuh, atau mungkin memiliki orang tua yang ibarat kata menguji dia setiap saat. Di sini walaupun kesedihan demi kesedihan dia dapatkan, selama ini ujiannya adalah orang-orang terdekat ya. Di sini kalau the ring di sini menandakan bahwa ujian dia adalah orang-orang terdekat. Bisa jadi saudaranya, bisa jadi pasangannya, bisa jadi orang tuanya. Di sini bisa jadi anaknya, orang-orang terdekat yang paling dekat sama dia. Tapi dia di tahun 2024. Makanya di sini ada a blessing of peace of mind ya. Di sini ternyata ketangguhannya, kesabarannya, ketelatenannya terhadap kepada orang-orang yang menguji dia itu membuahkan hasil. Akhirnya doa-doa dia selama ini mulai terwujud. Bisa jadi orang-orang yang mungkin menguji dia akan ada perubahan. Mungkin suaminya nggak baik atau istrinya nggak baik menjadi baik, orang tuanya menjadi baik, atau anaknya nggak baik menjadi baik. Saudara-saudara yang menguji dia tiba-tiba berubah, tidak begitu menggoda dia gitu ya, membuat dia sedih, tidak. Jadi dari ujian yang sangat besar itu dia bisa menyelesaikan dengan baik ya, dengan tenang. Dan tahun 2024 ibarat kata menjadi tahun yang luar biasa. Walaupun dia masih harus running, masih banyak menyelesaikan masalah-masalah yang mungkin ditimbulkan oleh keluarganya itu tadi, yang ditimbulkan oleh orang-orang terdekatnya itu tadi, dia yang harus menyelesaikan di sini. Two of Cups. Di tahun 2024 ibarat kata dia mulai terjawab. Kesabarannya, kesetiaannya ya, kasih sayang dia itu membuat orang yang mungkin selama ini menguji dia menyayangi dia. Dan dia bisa mengeluarkan, ternyata di tahun 2024 juga bisa mengeluarkan banyak hal yang mungkin di tahun 23 itu kayak apapun yang dia usahakan mungkin belum semuanya kayak lancar. Tapi di tahun 2024 apa yang dia lakukan itu kayak mudah.
dimudahkan sama semesta, dimudahkan dan ibaratnya diberkahi. Jadi misalnya usahanya dilancarkan, jadi dia semakin kaya, dia semakin sukses, dan ketulusan dia tuh membuat hatinya tuh membuat dirinya bersinar, rizkinya bersinar, karirnya bersinar ya. Dia semakin mentereng bisnisnya, jadi semakin kayak lingkungannya juga, keluarganya merasakan manfaat dia, karena di sini The Sun tuh sesuatu hal yang sangat baik ya. Dan dia juga termasuk mendapatkan keberlimpahan dari keuangan. Jadi rezekinya itu kayak ada aja rezeki di setiap bulan. Walaupun di sini yang nomor pile 2 ini juga pengeluarannya juga cukup besar di tahun 2024. Pengeluaran untuk setiap bulan itu cukup besar. Nih, the lovers lagi ya, the lover. Jadi memang dia akan dicintai oleh pasangannya. Kalau misalnya dia diuji dari orang tuanya, dia akan disayangi oleh pasangannya. Jika dia diuji dari adiknya, dia juga akan disayangi benar-benar oleh orang tuanya. Dan jika dia diuji oleh orang tuanya, dia benar-benar dia mendapatkan pasangan yang hebat, pasangan yang menyayangi dia dan tulus. Intinya ada hubungan yang sangat erat, sangat baik terjadi. Hubungan yang dulu mungkin kamu diuji dari sebuah hubungan, ternyata di tahun 2024 hubungan dikembalikan dan semakin baik, semakin berkualitas, grade-nya semakin naik, sehingga kayak hubungan pernikahan kamu semakin erat dengan anak-anak kamu, dengan suami kamu, dengan istri kamu mungkin yang diuji dari keluarganya dan saudaranya ya, dan begitu juga sebaliknya. Intinya yang dulu mungkin sempat mengalami kayak hubungan kalian juga teruji dari keluarga kalian ya, kurang tenang atau kurang, mungkin ada banyak sekali masalah yang terjadi di keluarga kalian, akhirnya kalian menuai di tahun 2024 yang pile B, menuai sesuatu yang selama ini dia buat sedih sama Tuhan, diuji dari situ. Dia diuji dengan sakit hati dan kecewa oleh keluarganya, mungkin orang tuanya atau pasangannya. Ternyata di tahun 2024 sesuatu hal yang membuat dia terpuruk, semakin dia membangkitkan dirinya, semakin menyemangatkan dirinya untuk menjadi bekerja lebih keras lagi. Mungkin bisa dibilang keuangannya kurang enak karena banyak sekali ujian dari keuangan yang PLB ini. Tetapi dia memiliki seseorang yang teman-teman yang baik yang mendukung dia, sehingga dia bisa bertahan, bisa memenangkan peperangan terhadap dirinya. So di tahun 2024 kayaknya usahanya semakin sukses, karirnya semakin melejit, kehidupannya semakin baik. Jadi untuk dirinya semakin baik. Jadi kamu tuh kayak semakin bersinar karena semakin banyak berkorban, semakin kamu banyak menyinari keluarga kamu, orang tua kamu di sini menjadi mataharinya. Tanpa kamu, kehidupan mereka tidak akan bisa apa-apa. Disinilah berkah yang kamu dapati, bahwa kamu semakin sukses dan karir kamu semakin melejit dan uang kamu juga semakin banyak. Bagaimana yang bitter sweet? Service, passion. Okay, blessing on a resolution. Kita ambil kartu berikutnya ya. Jadi a blessing on a resolution ya, yang bisa dibilang seseorang yang sangat-sangat patuh dengan orang tua, seseorang yang sangat baik sama orang tua kamu, seseorang yang sangat sayang dengan ibu kamu ya, pile 3. Seseorang yang sangat berkorban dengan ibunya di pile 3 ini. Bittersweet bisa dibilang memang banyak sekali hal-hal yang mungkin kamu berjuang selama ini, banyak kepahitan yang terjadi. Kamu memiliki orang tua yang cukup menguji kamu, sehingga ini yang paling menguji adalah orang yang paling dekat, kayak sosok ibu, sosok ayah gitu ya. Dan kamu diuji di sini, tapi kamu bisa bersabar, kamu bisa kuat, kamu bisa kayak menerima dan tetap mengayomi dan tetap whatever my parents gitu, apapun yang terjadi, apapun orang tua saya, ini adalah orang tua saya. Walaupun mungkin banyak sekali orang, kenapa kamu harus berkorban itu, kenapa kamu harus sengalah itu, padahal orang tua kamu seperti ini. Tetapi jawaban kamu adalah karena saya punya tanggung jawab terhadap orang tua saya gitu ya, karena saya harus seperti ini, saya dirawat dia dari kandungan saya. Mungkin ini sesuatu hal yang sebenarnya kecil saya lakukan untuk orang tua saya. Jadi walaupun terkadang kamu menangis,
Di situ kamu juga berkorban karena kamu manusia ya, bukan seseorang dari batu. Kamu mungkin disakiti atau dikecewakan oleh orang tua kamu, yang mungkin orang tua kamu terkadang egois, memiliki ibu yang egois atau ayah yang egois, tetapi kamu tetap bagaimana caranya untuk membahagiakan orang tua kamu, walaupun kamu harus banyak sekali mengorbankan hal-hal yang mungkin kamu inginkan, kamu korbankan untuk mereka, kamu mengalah untuk mereka, walaupun terkadang perlakuannya juga tidak seperti yang kamu inginkan. Tetapi di sini kamu berharap masih banyaknya bahwa mungkin suatu saat ini untuk kamu. Jadi kamu tahu bahwa hal yang kamu lakukan ini adalah hal yang baik untuk diriku. Even kamu harus memang itu kewajiban, tapi kamu tahu bahwa semua yang kulakukan di dalam hidupku ini adalah untuk diriku, untuk kebaikan juga aku di masa depan, untuk kebaikan aku juga di hadapan Tuhan. Kita lihat kartu selanjutnya. Di sini ada side. Dituntut memang sangat bekerja keras ya. Pile 3 ini sangat bekerja keras. Walaupun dia harus kayak malam jarang tidur, dia harus bekerja dan bekerja. Benar-benar kadang juga banyak kepikiran. Dia sulit tidur karena banyak sekali PR yang harus dia kerjakan, tumpukan kehidupan. Dia harus benar-benar menjadi seorang tulang punggung. Banyak sekali yang hidup dengan dia, hidup bernaung di dia. Walaupun ujian juga kayaknya masih berlangsung, masih berlanjut. Tetapi kamu di sini seseorang yang benar-benar sangat dekat dengan Tuhan. Seseorang yang sangat selalu meminta sama Tuhan, yakin bahwa Tuhan tuh tahu, yakin bahwa Tuhan tuh selalu ada untuk kamu. Tuhan selalu bersama kamu. Jadi yang pile 3 ini benar-benar memang secara spiritual dia sangat baik gitu ya. Dia sangat mengetahui dan dia sangat ibarat kata dia bisa kayak bersabar, mungkin orang lain tidak bersabar. Dan dia juga bisa menghadapi dengan luar biasa, walaupun mungkin keluarganya gitu ya, keluarganya membuat dia kecewa. Banyak sekali dia dikecewakan oleh orang tuanya ini atau mungkin keluarganya ya, dan dia tetap berkorban ya, walaupun dia di sini juga sebenarnya juga belum yang settle amat. Ibarat kata dia tuh juga hidup itu juga banyak kesulitan dihadapi, tapi dia tidak menceritakan itu. Dia tetap memikirkan kehidupan orang tuanya, adik-adiknya, mungkin keluarganya. Jadi walaupun dia harus yang mungkin merasakan sakit, banyak sekali pengorbanan yang harus dia lakukan, tetapi di sini dia bisa. Nah, apa yang mungkin terjadi? Blessing apa? Blessingnya adalah di sini ada Seven of Pentacles. Untuk urusan rezeki kamu tidak perlu kesulitan. Walaupun di sekitar kamu ujiannya sangat berat ya, tetapi sepertinya ujian-ujian ini membuat kamu semakin bagus, semakin menjadi sosok yang semakin kuat, semakin mentalitinya juga kamu semakin naik, dan ibarat kata kamu memiliki mungkin pasangan yang sangat menyayangi kamu. Kalian sudah menikah, kamu memiliki seseorang teman yang mungkin di lingkungan kamu yang sangat mendukung kamu. Jadi kamu dicintai oleh banyak orang, kamu dicintai oleh banyak orang ya. Jadi tahun 2024 sepertinya kalau aku melihat auranya memang juga banyak sekali yang pile 3 ini banyak sekali yang bisa dia wujudkan. Di sini ada Four of Swords, kita lihat, dan di sini ada Ace of Swords. Banyak sekali yang bisa dia wujudkan, banyak sekali yang bisa dia lakukan yang selama ini mungkin belum bisa dia lakukan ya. Dia mengalah untuk keluarganya, mengalah untuk kepentingan orang tuanya, tapi di tahun 2024 kayaknya dia punya kapasitas untuk rizkinya lebih besar lagi. Walaupun ya masih mungkin harus mengalah dan harus masih kecewa lagi, dan ujiannya juga masih besar ya di tahun 2024. Memang di sini yang pada begini ujiannya luar biasa, tapi keberuntungan itu selalu ada untuk dia. Di sini ada Wheel of Fortune, ada Temperance, ada Three of Cups. Dia punya circle teman-teman yang sangat baik, dan circle ini juga membawa rezekinya juga besar. Lingkungannya juga sangat membawa dia untuk besar. Jadi kesabaran dia tuh membawakan hasil, sehingga di tahun 2024 ada keberuntungan. Keberuntungannya apa ini? Kita lihat keberuntungan apa ya. Ada Wheel of Fortune, keberuntungan menyertai dia. Kehidupannya kayak berubah drastis. Kayaknya di pekerjaan dia mungkin bisa jadi naik ya. Dia memiliki karir melejit, memiliki usaha yang sangat sukses, usaha yang sangat berkembang. Ini adalah berkah dari ujian-ujian kamu hadapi selama ini. Di tahun 2024 ternyata pekerjaan kamu tuh semakin mapan aja, hasilnya semakin besar, dan dari pekerjaan itulah kamu bisa melakukan banyak hal. Income kamu juga semakin besar, semakin enak, semuanya dimudahkan. Dan urusan-urusan untuk berhubungan dengan kerjaan, karir kamu ibarat kata punya bintang,
punya sesuatu hal yang selama ini mungkin kamu biasa-biasa aja, di tahun 2024 kamu sudah mulai benar-benar kayak bak bintang gitu ya. Yang kamu mungkin orang biasa aja, kamu sangat bersinar. Dari pekerjaan kamu itu membuat orang kayak terpukau bahwa kamu ternyata orang yang sangat luar biasa, dan orang akhirnya sebanyak tahu bahwa kamu adalah orang yang menginspirasi banyak orang juga. Kamu termasuk orang yang hebat. Dan di tahun 2024 ya, the last card, even mungkin kamu masih ya keuangan masih banyak aja dan kamu harus bekerja keras, dan kamu juga harus masih kayak berkorban ya gitu. Tetapi tahun 2024 kita ambil satu kartu, mungkin tahun dimana ada sesuatu yang harus kamu ikhlaskan, harus kamu relakan. Tetapi tahun 2024 adalah tahun dimana kamu menjadi sosok yang baru. Mungkin ada sesuatu hal ya, kamu ada kehilangan seseorang di tahun 2024. Bisa jadi dari kesuksesan kamu, dari rezeki yang kamu dapatkan, itu kamu bisa jadi ada berita duka juga ya. Ada sesuatu, tapi ternyata dari berita duka itu membawa kamu menjadi sosok yang walaupun mungkin kamu itu sesuatu hal yang tidak mudah kamu hadapi. Di sini ada Queen of Cup ya, kayaknya ada sesuatu yang kamu wujudkan juga, terwujud dari hal itu, dan sepertinya memang membawa rezeki yang sangat besar juga. Jadi ada sesuatu yang bisa jadi kamu kehilangan sesuatu hal yang sangat besar ya, atau berduka bisa jadi. Tapi ini pile 3 pasti banyak orang, tidak semuanya sama, tapi intinya di sini memang ada sesuatu hal yang selama ini kamu pernah mengalami kehilangan, seolah yang kamu lakukan itu kayak sia-sia, tapi ternyata tidak. Ternyata di tahun 2024 uang yang mungkin pernah hilang sama kamu, sepertinya perkara keuangan ya, di sini akan kembali. Rezeki kamu akan berlimpah dan kamu akan mempunyai keuangan yang sangat lebih daripada tahun 2023. Bagaimanakah untuk pile 4? Untuk pile 4, di sini ada a blazing of fire. Oke, kita lihat lagi. Acceptance, vanity, impartiality. Kita lihat ya, di sini ada impartiality. Saya ambil lagi beberapa kartu. Ada the ring, ace of clubs ya, ace of club, dan ada the key, reversa. Ada Jack of Heart ya. Oke, a blazing of fire untuk pile 4, sorry. Kamu adalah sosok di mana seseorang yang mungkin bersemangat banget, seseorang yang sangat antusias banget. Ibarat kata mungkin seseorang yang ekstrovert ya, bisa jadi dia adalah orang ekstrovert yang di mana-mana tuh banyak teman. Kamu tuh bener-bener kayak orangnya tuh helpful banget, bisa menolong, bisa ringan banget untuk membantu orang, dan tetapi terkadang kamu juga di sisi lain ada ceroboh ya. Fire ini kalau digunakan juga bisa membakar banyak hal, dan bisa mungkin mudah kalau nggak hati-hati menggunakan api juga ternyata membuat kamu juga hancur, sehingga kamu sempat mungkin menjadi seseorang yang sombong gitu ya, menjadi seorang yang sombong, seseorang yang bisa dibilang ibarat kata sempat mungkin ya, tetapi ternyata sesuatu hal ternyata yang terjadi pada kamu, yang karena perilaku kamu itu yang seolah-olah mungkin membakar kamu balik ya. Ternyata api yang mungkin kamu gunakan selama ini, yang kamu kira kebaikan-kebaikan kamu atau percaya diri kamu itu, yang kamu kira membawa sesuatu yang tidak yang baik, ternyata membuat ada kejadian di mana di tahun 2024 merubah kamu untuk menerima sesuatu hal yang ternyata tidak pernah kamu pikirkan. Ada sebuah kejadian yang di sini kejadian ini berasal dari seseorang yang sangat dekat dengan kamu. Bisa jadi ini adalah ayah, ibu, pasangan kamu, seseorang yang sangat dekat atau memang kekasih kamu ya. Dan seseorang inilah yang selama ini mungkin mensupport hidup kamu, mendukung hidup kamu. Ternyata orang ini tiba-tiba hilang, orang ini tiba-tiba tidak ada di samping kamu, sehingga proses ini membuat kamu menerima acceptance tadi, menerima kehidupan yang ternyata selama ini tidak pernah kamu pikirkan. Ternyata ada kehidupan yang sangat baru, kehidupan baru yang bisa dibilang membuat hati kamu menjadi sosok yang lebih baik lagi. A blazing of fire,
api yang mungkin membakar hidup kamu baru-baru ini membuat kamu menjadi seseorang yang lebih baik, lebih humble, seseorang yang sudah tidak sombong lagi, seseorang yang sudah bijaksana, seseorang yang bisa dibilang 360 derajat kamu berubah drastis. Kamu menjadi seseorang yang benar-benar saat ini mungkin suka menyendiri. Kamu fokus pada kerjaan kamu. Ya, di sini kelihatan yang pile 4 ini kerja keras, dan kerja keras. Tetapi di tahun 2024 ternyata musibah itu membawa berkah untuk kamu. Musibah itu membawa berkah, akhirnya kamu memiliki keuangan yang cukup bagus. Kamu mendapati pekerjaan yang cukup bagus. Dan kamu bisa membahagiakan keluarga kamu. Jadi sepertinya yang pile 4 ini benar-benar ada transformasi luar biasa di dalam kehidupannya, dari hal-hal yang mungkin seolah-olah dia tidak terjadi apa-apa. Dulu dia enak hidupnya, nyaman, tidak begitu mungkin bingung seperti orang lain, bingung uang, bingung apa. Orang-orang yang dekat yang hilang tadi mungkin bisa jadi memang kamu kehilangan seorang ayah, seorang ibu, seorang istri atau seorang suami. Aku kehilangan seseorang yang sangat dekat, seorang kakak di sini ya, yang mensupport hidup kamu, dan sekarang hilang, nggak ada lagi. Mereka pergi. Entah pergi mungkin kembali sama Tuhan, tapi memang pergi sudah mungkin sama Tuhan dibuat jauh sama kamu. Let's say seperti itu. Dan di sini membuat kamu semakin akhirnya dewasa. Kamu bertransformasi menjadi sosok yang luar biasa. Sosok yang sangat baik, sosok yang mungkin sabar, sosok yang telaten, sosok yang bisa kayak mengayomi, sosok yang benar-benar bisa membahagiakan keluarga. Di tahun 2024, urusan keuangan, urusan kerjaan kamu membaik. Dan sepertinya kamu membuat bangga keluarga kamu. Dirimu yang lemah dulu ternyata menjadi sosok yang sangat kuat. Sosok yang luar biasa. Sosok yang bisa membuat contoh orang-orang sekitar kamu. Bisa dibilang mungkin kamu harus berjuang mati-matian ya. Selama ini kamu harus berjuang mati-matian untuk bisa memenangkan pertarungan hidup kamu. Tetapi semua membuahkan hasil. Di sini ada justice. Semua yang kamu lakukan benar-benar tidak mengkhianati kerja keras kamu. Benar-benar hasilnya tidak mengkhianati. Mungkin selama ini kamu tirakat, kamu benar-benar menahan diri ya, dan kamu juga bisa mengalahkan hal-hal yang tidak baik di dalam diri kamu. Selama ini yang mungkin kamu enak-enakan, tapi sekarang sudah kamu bisa mengalahkan hal-hal yang membuat kamu terjerumus itu. Di sini ada Ace of Swords. Kamu menjadi sosok yang baru, sosok yang bersinar, sosok yang gemilang, dan sosok yang sangat baik, sehingga transformasi kehidupan kamu ini membuat kamu menjadi seseorang yang ibarat kata di kedepannya saya yakin energi positifnya akan semakin meningkat. Jadi kejadian itu ternyata kejadian yang seolah-olah mungkin ada sesuatu yang berakhir pada hidup kamu, kehilangan seseorang atau dijauhkan dari seseorang ini membuat kamu tahu bahwa Tuhan sangat menyayangi kamu. Tuhan memberikan ujian itu untuk memberikan keajaiban ini. Tuhan memberikan mungkin rasa sedih itu untuk memberikan rasa bahagia ini. Dan tanpa itu mungkin kamu menjadi sosok yang tidak tahu bahwa ternyata hidup tidak, kamu masih dalam fata morgana intinya. Sekarang kamu sudah tahu mana-mana yang mesti kamu lakukan. Kamu sudah tahu bisa membedakan salah dan benar. Kamu sudah menjadi pribadi yang sangat baik. Di tahun 2024, pile 4 ini menjadi pribadi yang sangat lebih baik, pribadi yang sangat rendah hati, pribadi yang juga sangat dekat sama Tuhan, dan pribadi yang ibarat kata tahu tujuan hidupnya. Jadi dia sudah tahu apa yang mesti dia lakukan. Bukan seseorang yang cemen-cemen lagi, dia menjadi sosok yang sangat matang lahir dan batinnya. Ini adalah sebuah berkah ya. Matang lahir batin itu sebuah berkah. Karena kematangan lahir batin ini yang bisa menuntun kamu untuk punya hidup yang sangat lebih baik. Jadi ujian apapun masih terus akan berlanjut, tetapi dengan ujian yang berat pun kamu masih bisa menyikapinya dengan cara baik, bukan dengan cara anak kecil seperti kemarin. Sekarang menjadi cara orang yang menjadi hamba yang benar-benar punya nilai di hadapan Tuhan juga. Bagaimanakah untuk pile terakhir? A blessing of earth ya, of earth. Di sini bagus banget. Dia adalah sosok yang bisa dibilang memang kamu itu selalu mendapatkan kemudahan. Di yang pile 5 ini benar-benar orang yang memang memiliki kayak karma baik ya. Di dalam kehidupannya tuh mempunyai karma baik yang luar biasa. Dia diberkahi oleh semesta dan juga dinaungi oleh karma baik. Jadi
Kehidupannya selama ini banyak sekali kayaknya kemudahan-kemudahan ya. Di sini ada, kita lihat kartu Lenormand-nya, di sini ada heart. Kita lihat ada heart reversa, ada ring, the ring reversa, ada pet reversa. So sepertinya memang karena karma baik itulah kamu memang kayaknya yang pile 5 ini pengen melakukan sesuatu hal nih, sesuatu yang sebenarnya ada rencana nih. Ada rencana untuk di tahun 2024 dia mungkin berpindah tempat, atau mungkin menempuh jalan baru, atau mungkin ada sesuatu yang ingin dilakukan untuk hidupnya. Tapi ternyata kenapa kamu nggak boleh keluar dari tempat kamu harus stay di tempat ini. Kayak mungkin ada rencana pengen pindah rumah, atau pindah kerja, atau pindah tempat. Intinya ternyata yang pile 5 ini kayak tetap nggak pindah-pindah gitu ya. Ujung-ujungnya kamu harus kayak bisa menerima kenyataan yang ada, bahwa ini loh hidup kamu, di sini loh tempat kamu. Kenapa a blessing of earth juga di sini berpengaruh, bahwa ternyata pada saat kamu, sepertinya yang pile 5 ini hidupnya dekat banget sama keluarganya. Bisa jadi rumahnya dekat sama ibunya, sama orang tuanya. Ya, hidupnya itu kayak dekat sama lingkungan keluarganya. Sebenarnya dia tuh pengen kayak jauh dari keluarganya gitu ya. Mungkin hijrah kemana gitu, mungkin keluar kota yang tidak dekat dengan keluarga besarnya. Tetapi at the end-nya tetap ya, ternyata memang dia mengalami situasi di mana tidak seperti yang diinginkan. Even dia mempunyai karma baik yang luar biasa, tetapi dia menghadapi bahwa ada sesuatu yang tidak diinginkan, tidak terwujud. Tetapi ternyata mungkin kalau dia di sini ada Three of Cup, dia juga sebenarnya di lingkungan itu, dia di tempat itu tuh dia tidak merasa nyaman dengan teman-temannya juga, dengan orang-orang di sekitarnya tidak merasa nyaman. Dia harus berjuang keras untuk bisa membuat nyaman gitu ya. Bagaimana dia nyaman di tempat itu yang notabene-nya pile 5 ini tidak bisa ngapa-ngapain ya, kayak sudah takdir kamu tuh di sini gitu. Dan di sini ada the high priestess. Padahal yang pile 5 ini memiliki kayak spiritual yang sangat tinggi banget. Dia tahu yang sebenarnya memang dia tuh bagusnya di situ. Walaupun terkadang dia denial, dia menyangkal bahwa aku nggak sanggup hidup di sini karena ujiannya berat gitu, begini. Aku merasa ingin punya kehidupan sendiri, aku bisa ke sana. Tapi di sisi lain walaupun mungkin di sini ada the high priestess, dia berdoa pun kayak kok nggak terkabul, kok ada sesuatu yang ternyata. Kenapa? Karena memang kamu dituntut di situ, dituntut untuk mungkin bisa membumi di tempat kamu saat ini, dituntut untuk menjadi seorang pemimpin, seseorang yang mungkin memberi contoh di daerah kamu. Di tempat kamu itu kamu bisa memberi contoh, seseorang yang memiliki kayak kebijakan baik yang dibutuhkan oleh orang-orang sekitar kamu itu. Even though kamu itu hanya sendirian, atau hanya berdua dengan seseorang yang tidak memiliki banyak teman, tidak memiliki banyak dukungan, ibarat kata gitu. Tapi cara kamu hidup, cara kamu mungkin bertindak itu menyelamatkan tempat itu. Misalnya kamu di tempat kerja, kamu yang paling jujur nih, kamu yang paling tegas. Oke, tidak banyak orang yang suka sama kamu, tetapi ternyata cara berpikir kamu itu yang dibutuhkan. Kamu seperti matahari ya di tempat itu. Walaupun matahari itu terkadang menyinari seseorang juga orang tuh akan marah, panas banget sih gitu. Padahal matahari itu sudah menyinari dia tiap hari, tapi dia masih marah, dia masih tidak bersyukur, dia masih tersinggung dengan sinar matahari itu. Padahal matahari benar-benar ikhlas. Matahari itu menyinari dia tanpa dibayar gitu ya. Dia benar-benar ikhlas. Matahari itu karena memang punya sifat yang sangat baik. Nah, inilah yang pile 5 ini benar-benar sifat yang tulus, sifat yang sangat baik, dan sifat yang mau berkorban ini yang tidak dimiliki oleh orang lain. Kenapa? Di sini ada blessing of earth. Leluhur kamu menginginkan memang kamu di situ. Karena memang mungkin manusianya di situ tidak begitu mengharap kamu, let's say seperti. Tapi sebenarnya tidak. Mereka tuh sangat mengharap kamu ada di situ. Kamu adalah sosok yang ibarat kata di sini ya, kamu memiliki kesuksesan. Di tahun 2024 semakin sukses aja. Kamu semakin sukses, semakin bersinar lagi dari hati kamu itu. Dan kamu adalah sosok yang the hermit di sini, sosok yang sangat benar. Di lingkungan kamu yang memang paling benar, kamu yang paling kenceng, kamu yang tidak macam-macam di sini. Sehingga bisa memberikan contoh, memberikan kayak cahaya, memberikan kayak di tengah-tengah kamu air sungai keruh tapi masih ada sumber air. Itu adalah kamu. Kamu memberikan banyak inspirasi, seenggak-enggaknya memberikan contoh kepada mereka walaupun mereka saat ini tidak bisa mencontoh kamu.
tapi kayak kamu memberikan kayak inspirasi atau petunjuk. Mungkin bisa jadi suatu saat nanti, pada saat mungkin kamu sangat besar dan bisa memberikan manfaat juga lebih lagi, mereka akan tahu ternyata perbuatan baik itu menjadi seperti ini. Kayak menjadi ada kayak korelasinya antara perilaku selama ini. Di sini kamu kerja keras, kamu juga punya pekerjaan yang sangat bagus, sangat mapan. Jadi aku merasakan di tahun 2024 tuh ada energi di mana kamu semakin settle di tempat itu, dan kamu akhirnya bersyukur. Terima kasih kamu ditempatkan di tempat itu. Terima kasih ternyata keinginan kamu yang hidup ingin memberikan manfaat itu berguna. Dan walaupun kamu sangat tertekan di tempat itu, sangat sedih ya, terkadang kamu mungkin benci, ada sesuatu yang bikin benci, bikin sedih, tapi whatever ya, apapun itu, walaupun beban itu berat, kamu bisa. Di sini kamu tahu bahwa sebenarnya the world di sini adalah sudah dunia kamu. Jadi mau tidak mau mungkin kamu pertama berontak, tapi lama perlahan tapi pasti keberkahannya adalah kamu tahu ternyata tempat itu membawa berkah yang besar. Kamu mungkin bisa menjadi kayak contoh, memberikan efek domino yang luar biasa. Aura kamu yang bagus itu memberikan efek domino yang luar biasa. Kamu sosok yang mungkin menjadi panutan, sosok yang bisa menjadi ini loh. Orang itu kalau begini benar-benar menjadi kayak contoh kehidupan. Dan kamu memang sosok yang memiliki, kamu juga banyak memberi ya. Jadi berkahnya di tahun 2024 banyak sekali. Kita lihat lagi berkahnya apa lagi nih ya, kita lihat lagi berkah apa lagi yang akan diterima oleh Pai 5 ini. Berkah ya, berkah dari sakit hati kamu, membuat kamu bukan sakit hati ya, mungkin banyak orang yang menyakiti kamu. Jadi si yang Pai 5 ini mungkin bisa jadi sering disakiti keluarganya atau orang terdekatnya, orang tuanya atau adik-adiknya gitu ya di sini. Tapi dia menjadi sosok yang bisa dibilang bisa mendominasi, sosok yang tidak bisa dianggap remeh, sosok yang disungkanin gitu ya, sosok yang berwibawa, dan sosok yang untuk urusan kerjaan walaupun kamu masih berjuang terus, tetapi semuanya baik-baik saja ya. Untuk kartu berikutnya The Last Card ya, untuk kartu terakhir Snake. Kamu ingat bahwa akan ada ujian terus-menerus di daerah itu, di tempat kamu bekerja ya, di tempat kamu berpijak saat ini. Ujiannya sangat berat, hati-hati bahwa ada orang-orang yang benar-benar terkadang menguji perasaan kamu. Tapi ingatlah, kamu adalah seseorang yang disayang Tuhan. Ya, di sini ada The Dog. Walaupun mungkin orang-orang yang dekat juga ternyata juga tidak menyayang kamu, hanya memanfaatkan kamu. Tapi ini adalah hidup kamu. Ya, kamu sosok yang di sini memang harus bekerja keras. Suatu saat nanti di masa depan, cerita-cerita itu akan menjadi cerita indah yang menginspirasi. Hidup kamu akan menginspirasi banyak orang. Walaupun saat ini kamu harus mencari dan bertahan. Kamu memiliki keluarga yang menguji kamu ya. Terasa sangat berat. Tapi tahun 2024 sepertinya kamu menjadi sosok yang sudah menjadi diri kamu seperti yang kamu inginkan, dan sosok lebih baik lagi. Ibarat kata kamu bahagia dengan keluarga kamu, mungkin dengan suami kamu. Kamu memiliki pasangan yang sangat membahagiakan, pasangan yang sangat mendukung kamu. Mungkin ada keluarga kecil di sini sudah menikah, mungkin dia dengan anaknya sangat rukun, walaupun ujiannya dari orang tuanya, dari mungkin adik-adiknya, iparnya gitu, seperti itu. Intinya tahun 2024 akan ada keberuntungan yang menyertai Pai 5. Jadi keberuntungan itu apa aja? Semua hal ya, bisa jadi mungkin yang kerjaannya belum begitu saat ini masih kayak ngos-ngosan, di tahun 2024 kalian ekonominya sudah sangat bagus, bisa beli ini beli itu ya. Saya melihat energi positifnya naik banget, hampir 85% untuk yang Pai 5 ini, karena dia sudah bertahan, sudah ibarat kata menjadi orang prihatin ya, kalau orang Jawa bilang itu dia sudah menghadapi ujian sangat berat selama ini, mengalah pada keluarganya. Akhirnya di tahun 2024 istana itu sudah ada untuk dia. Dia bisa membangun istana untuk hidupnya, sehingga secara level finansial juga naik, level karir naik, semuanya naik. Semoga ini bisa bermanfaat dan selamat. Semoga tahun 2024 menjadi tahun dimana sangat berkah, sangat memberi keberuntungan untuk kalian, dan semoga ekonomi dan finansial kan semua naik dan kesejahteraan selalu ada untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.